Gimana Antonio Blanco sebagai tulang wangi gimana Satria? Tadi ngelihat Putri Ulirang gimana? Jujur cantik. Boleh minta mikrofon satu? Boleh minta mikrofon satu? Yes. Antonio Blanco tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gimana rasanya kalian berlima karya yang luar biasa, kerja keras yang diberikan di Gunung Ulirang disaksikan segini banyak orang dengan luar biasanya. Silakan. Iya, tentunya kita senang banget ya karena kerja keras kita selama ini bareng teman-teman juga kayak sama kru-kru juga semuanya. Terus melihat reaksi-reaksi kalian juga itu buat kita lega banget jujur karena ya pesan yang coba kita sampaikan mungkin bisa tersampaikan kepada kalian dan kalian senang juga itu sih. Itu dia. Kalau dari Alika boleh dong, ada yang mau disampaikan nggak dari kamu? Halo semuanya. Selamat sore. Gimana, suka nggak filmnya? Seru. Semoga kalian bisa merasakan apa yang kita rasakan mulai dari proses syuting sampai kita pas menonton hasilnya pun kita juga roller coaster sekali ya merasakan. Dari awal senengnya, kita jadi keinget lagi happy-nya pada saat kita syuting, ngamen-ngamen di jalan itu, nyanyi-nyanyi. Boleh sambil Seru majuan, loh. boleh ngobrolnya sambil majuan sambil teman-teman ngasih kursi silakan. Sampai Oke, silakan. sampai pada saat ketakutan kita berada di gunung, bahkan sampai endingnya sedihnya seperti apa, dan kita harap itu juga bisa sampai ke semua orang yang menonton. Oke, tepuk tangan dong. Julio. Hai semuanya. Hari ini akan memilih 6 orang yang beruntung akan ikut kalian ke Gunung Ulirang. Oke. Mau hilang atau enggak ini? Mau yang mana kan ada dua, ada yang atas ada bawah. Lu gimana sih? Boleh ceritain gak serunya pengalaman kan pertemuan berlima di gunung mau gak mau kita akan bondingnya makin dekat dan makin erat gitu. Gimana keseruan yang bisa di-share sama teman-teman di sini? Iya, happy banget dan juga kan kalau misalnya kita mau ngelihat orang karakter aslinya kita harus ajakin naik gunung, Oke. syuting, Nah, betul. syuting sambil naik gunung. Lengkap tuh ya ini lengkap ya. Tapi intinya kita bondnya sangat menyenangkan. Iya. Inti dari filmnya adalah apapun itu kita harus menghargai karena kita tidak hidup sendiri dan nggak boleh asal bunyi. Dan jikalau kita memiliki hal-hal yang ingin kita buktikan, setidaknya tidak merugikan orang lain. Itu Dan dia. disampaikan dengan jelas dan Julio Parengkuan, terima kasih. Jinan dong, kita ke Jinan Safa juga. Ada yang mau dimasakin mie instan di atas gunung sama Ayo siapa? Mie Tuh. instan panas-panas. Tadi diajak ke Wiliran pada nggak mau. Iya. Sekarang Mie-nya aja mie maunya. instan mau apa? Mie-nya doang mau. Dimasakin Jinan. Kalau kamu challenge-nya apa? Syuting bareng sama teman-teman di puncak di Challenge hutan gitu. susah fokus bener. Oke. So fokusnya gimana? Karena kita tuh mungkin saking bondingnya, jadi Iya. kita tuh kayak lebih have fun ya pas syuting. Jadi kayak bener-bener nggak kerasa syuting. Jadi kayak itu yang justru challenge-nya. Jadi kayak harus fokus syuting nih bukan main gitu. Itu sih sebenarnya. kadang terlalu cair. Terlalu cair. Terlalu iya, cair. terlalu bonding Iya, gitu. soalnya kalau mie instan gak dimakan jadi agar ya Jul. Iya, Jadi agar. Terima kasih. Nah, thank you. Kita ke Razan. Razan, tepuk tangan juga buat Razan Zu. Yes. Sini kayaknya cair banget jadi influencer, pengen Cair tahu dong. terus. Pengen tahu dong kedekatan lu nge-build karakternya gimana sih di karakter yang ada di sini, Zan, silakan. Nggak begitu susah sih jadi diri sendiri aja. Bercanda. Lumayan tricky karena kan ini karakter baru yang aku peranin nih, maksudnya Iya. dengan lebih cair kayak gini. Iya. Kuncinya satu, oversharing. Cerita semua hal supaya kita lebih cair terus. Lo beberapa kali sama Star Fashion juga naik gunung lagi gitu kan? Halo. Seru kan? In real life lo jadi beneran suka mendaki gunung nggak? Naik gunung nggak? Enggak. suka. In real life aku suka naik gunung. Aku lama-lama jadi enjoy naik gunung gitu. Iya. Terutama syuting ya. Tapi pernah naik gunung? Enggak. Habis syuting? Syuting pernah lah, pernah Yes. naik gunung. Lebih seru ya? Seru banget pastinya. Aku yang kemarin di gunung-gunung sebelumnya, aku lagi. Hai. Bisa Bercanda terus. siap untuk gunung-gunung berikutnya Razan Zu. Insya Allah.
Yes. Bercanda lagi. Oke, tepuk tangan buat mereka berlima teman-teman. Menurut saya karya kami kali ini, mungkin kalian udah pernah juga tahu kita menghadirkan beberapa karya yang mengangkat kisah tentang gunung, tapi selalu kita mempunyai kisah yang berbeda yang ingin digarisbawahi di karya Petaka Gunung Welirang ini adalah persahabatan, keyakinan, dan romance. Dulu saya pertama kali nembak pacar saya. Sebetulnya sekarang udah jadi mantan pacar. Juga di gunung. Jadi memang gunung itu mempunyai banyak hal yang sangat menarik. Mungkin ada juga kalian yang butuh tahu bahwa kita ini selalu membuat karya tentang gunung dengan berbagai lagu yang menarik. Kalau kalian nonton Petaka Gunung Gede adalah Sheila on Seven, 2 lagu malah. Kemudian di Sekawan Limo yang pertama juga sebetulnya kan tentang gunung, walaupun fiksi, Gunung Madiopuro. Kemudian Petaka Gunung Gede, kemudian ada Pencarian Terakhir, ada lagu Noah. Kemudian juga di Sekawan Limo yang kedua, Gunung Kawi, sebetulnya itu Gunung Kawi. Alhamdulillah udah hampir 2 juta penonton. Ya, terima kasih buat penonton yang menonton itu. Dan di film yang sekarang, Petaka Gunung Welirang, di mana sebetulnya cerita utamanya adalah tentang Alas Tali Jiwo. Jadi Alas Tali Jiwo itu luas sekali, bukan hanya di Gunung Welirang, tapi sampai ke gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Mungkin Maya nanti bisa cerita lebih detailnya. Ya. Tetapi yang menarik di sini, kita tetap pakai lagu Sheila on Seven, dan ada satu lagi lagu. Kalian tahu lagu yang kedua lagu apa? Lagu siapa? Ada yang bisa tebak? Firsa Besari. Firsa Besari. Betul. Dan mungkin kalian juga perlu tahu, lagu itulah yang dibuat oleh Firsa pada saat akhirnya entah ada apa, mungkin kalau saya jadi nembak atau dulu waktu itu belum jadi nembak atau nggak jadi nembak atau nggak jadian, sehingga Firsa menjadi seorang penyanyi yang sangat gunung sekali. Dan lagu itulah yang dibawa pulang dari perjalanan dia keliling Indonesia pada waktu itu. Tempat Aku Pulang. Itu judul lagunya. Jadi saya rasa semua orang di sini mempunyai tempatnya untuk pulang. Dan lagu itu juga akhirnya saya minta izin kepada Firsa karena lagu itu sangat ikonik bagi dia untuk dipakai dalam lagu ini. Jadi Tempat Aku Pulang menjadi sebuah tambahan yang cukup menarik di kisah gunung-gunung kita yang sebelumnya, karena di samping persahabatan, keyakinan juga ada romance yang menurut saya sangat indah, persahabatan yang sangat kuat, dan juga tentang bagaimana sebuah keyakinan tentang janganlah kita bilang bahwa di gunung itu nggak ada apa-apa. Di semua tempat ada sesuatu. Kita butuh adab. Kita harus masuk ke sebuah tempat dengan menghormati entitas yang ada. Dan apakah itu sebuah hal yang buruk atau tidak, itu menjadi rahasia alam. Dan makanya film ini kita dedikasikan kepada
kepada jiwa-jiwa yang tidak kembali. Mungkin jiwa-jiwa yang tidak kembali itu di sanalah tempatnya dia pulang. Tapi mudah-mudahan tempat kita pulang adalah tempat yang indah, tempat yang memberikan kita ketenangan. Dan Petaka Gunung Welirang adalah film yang dipersembahkan untuk kalian ajak teman-teman tempat kalian pulang itu untuk nonton. Oke, tadi kita juga udah denger ya dari gimana caranya biar produksi ini tetap lancar. Jadi kita melakukan riset yang dalam dari sebelum syuting malah. Jadi kita waktu menerima ceritanya pun Mbak Maya sudah melakukan riset ke sana. Jadi dia tahu jalan-jalan mana yang emang aman dan pantas untuk kita ceritakan. Dan sebelum kita syuting pun kita melakukan reki dengan sutradara dan tim, dan tentunya cast kayaknya dipersiapkan fisik ya sebelum syuting ya, untuk gimana biar di sana proses syutingnya lancar. Tapi ya namanya gunung pasti ada aja hujan. Tapi kita percayakan sepenuhnya kepada tim Mbak Indra dan tim, dan tentunya para cast yang emang selalu semangat syuting di sana. Siap Pak, 6 gunung lagi siap teman-teman cast yang ada di sini kayaknya. Siap. Pak itu optimismenya di 2 Juli mendatang melalui Petaka Gunung Welirang seperti apa untuk di industri film Indonesia di momen sekarang? Silakan. Ya tentunya kita selalu memberikan yang beda ya, selalu memberikan yang baru, dan saya berharap dengan Petaka Gunung Welirang ini penonton Indonesia bisa menikmati dan apa artinya sahabat itu sih. Petaka Gunung Welirang ini menjadi salah satu film saya yang dalam proses pembuatannya itu penuh tantangan gitu ya, penuh tantangan, cukup berat, menguras emosi yang banyak, karena juga kita waktu itu bulan puasa ya, jadi teman-teman bisa bayangin bulan puasa di atas gunung, kita syuting gitu dengan banyak materi yang harus kita kerjakan. Treatment saya sih kepada teman-teman semua, kepada kru, kepada pemain, kita menjalankan ini dengan happy dulu ya teman-teman ya. Kita happy aja. Dulu ada teori kita tuh 5 LB namanya. Apa tuh 5 LB? 5 langkah berhenti. 5 langkah berhenti istirahat, 5 langkah berhenti istirahat gitu kan. Kan gak semuanya orang ini kru kita itu pendaki gitu ya. Jadi ya udah ya 5 langkah berhenti istirahat, makan segala macamnya gitu. Semuanya dijalankan dengan happy, kompak, walaupun yang namanya cuaca ya, teman-teman bisa bayangin kalau kita sedang take gitu, terus tiba-tiba kabut datang itu kita nggak bisa ngambil gambar gitu loh, udah nggak bisa kelihatan jaraknya pas setengah meter juga kita harus diem aja dulu gitu kan, tunggu dulu, nah, nunggu kabut kebuka itu bisa hampir 30 menit, 1 jam ya teman-teman ya. Jadi bayangin kita nunggu kabut kebuka itu di bawah hujan rintik gitu kan. Tapi kita bisa lewati itu semua dengan happy dan sabar. Yes. Kalau kita nggak sabar sih nggak tahu juga bagaimana. Kita buru-buru turun kali, udah turun aja lah, nggak usah syuting di sini. Gitu. Cari di Cibubur. Banyak ya nanti bisa cerita lah ya. Kita secara detail dan pemain bisa detail. Tapi intinya dimanapun kita berada sebenarnya ada alam lain selain kita saat ini gitu loh. Saya baru bisa merasakan alam gaib atau alam jin itu ya di proses syuting film Welirang ini gitu sih. Jadi cerita ini kan cukup unik ya, aku dapat idenya karena aku suka melakukan pendakian ke gunung-gunung, dan aku dapat cerita di Gunung Welirang ini. Menurut aku ceritanya agak sedikit di luar nalar ya. Karena kebetulan pada saat itu aku memang berniat untuk melakukan riset, yang mana di Gunung Welirang itu terkenal dengan alas lali jiwonya. Awalnya memang ya saya mau ngeriset hal-hal yang sering terjadi di sana, bahkan banyak pendaki-pendaki juga yang pernah mengalami hal-hal yang ada di film ini. Makanya ketika saya melakukan riset yang kedua kalinya, setelah turun justru saya dapat serangkaian mimpi-mimpi yang menurut saya di luar nalar. Sebetulnya saya dari dulu memang sensitif dengan hal-hal spiritual ya. Jadi dari perjalanan itulah saya tulis, dan kayaknya feeling waktu ketemu sama Bapak Parwes ketika lagi premier film juga ya,
beliau tahu kalau saya tuh ada cerita yang baru kelar saya tulis. Oke. Gitu. Iya. Jadi saya ceritakan, kita diskusi dan beliau tertarik karena di cerita Petaka Gunung Ulirang ini lebih banyak maknanya dan lebih luas ya arti dari petakanya itu. Oke. Dan ya memang sih saya tulis khusus untuk jiwa-jiwa yang tak pernah kembali, khusus untuk para pendaki. Di sini bukan untuk membuka luka lama ya, tapi justru ini adalah bentuk penghormatan dari kami, doa dan juga untuk kenang-kenangan keluarga yang mencintai mereka. Wah, itu kan sebenarnya apa ya? Menurutku dan pengalaman pribadi, loh. Mau curhat ya? Oke. Jangan ya. Tahan. Iya. Itu yang dilakukan oleh Satria ini sebenarnya berat banget karena menurut aku bentuk tertinggi dalam mencintai itu adalah ikhlas menurutku. Jadi apa yang dilakukan oleh Satria di mana dia mencintai Naya dalam diam dan dia punya sendiri alasannya kenapa dia nggak ungkapkan itu semua, itu pun berat banget ya apa yang dilakukan oleh Satria. Bahkan kalau di dunia nyata pun kayaknya susah deh untuk ngelakuin hal seperti itu. Tapi pernah nggak mengalami cinta diam-diam in real life? Oh tidak. Oh tidak. Iya, saya tipenya langsung ada kesempatan sedikit gas. Jadi jauh deh ya kalau sikapnya Satria terhadap cinta seperti itu, sikapnya Antonio Blanco pasti bilang ya nggak mungkin cinta diam-diam ya. Iya sebenarnya itu tantangan sendiri ya buat aku ya, soalnya karakter Satria sama karakter aku di dunia nyata 180 derajat berbeda gitu, jadi lumayan challenging karakter Satria ini untuk aku gitu. Untuk Antonio Blanco, arti persahabatan menurut kamu apa? Kenapa Anda tertawa? Persahabatan itu hal yang paling penting menurut aku karena kita kan makhluk sosial ya, jadi kita harus kita nggak bisa hidup sendiri, apapun kita bisa berinteraksi sama satu sama lain, apapun yang terjadi kita bisa cerita, kita bisa minta tolong, bahkan kita bisa di titik seperti ini pun nggak mungkin karena kita sendiri, pasti itu ada karena campur tangan orang lain juga gitu. Apalagi dari aku pribadi, persahabatan itu sangat penting karena dalam kepercayaan aku, terutama kita orang Bali, kita kan mempercayai ada konsep namanya Trihita Karana. Jadi 3 hubungan antara kita ke Tuhan, antara kita ke alam atau Ibu Pertiwi, dan antara kita ke sesama manusia. Kalau nge-build karakter mungkin sama ya, kurang lebih seperti Antonio, aku dan Alika dan Naya tuh juga 180 derajat. Naya itu tenang sekali, dewasa. Julio ketawa gak tahan. Oke. Tahan Julio, tahan, jangan di sini. Iya, sementara aku in real life lebih loud gitu. Jadi untuk pendekatan karakternya aku berusaha untuk lebih membangun empati, lebih banyak observe gitu ya. Jadi lebih ke dalam lah gitu. Dan selama syuting dia nggak minum kopi. Wow, kenapa tuh? Ya biar kalem terus. Sama nggak makan gula. Waduh. Iya nggak pilih tim Arga, mana tepuk tangan buat tim Arga? Ada yang tim Arga? Ada tim Arga? Tim Satria? Tim Satria? Wah, sorry ya. Tapi kita nggak tahu kalau Alika bilang ke Naya, Naya disuruh milih siapa? Ya, Arga lovable. Namun, namanya cinta tuh kan kadang nggak bisa dibohongi ya. Betul, tapi itu kan nggak bisa pakai alasan. Betul, karena jatuh cintanya sama Cak Ukil. Kenapa Naya duduk di depan saat di mobil? Nah itu yang aku bilang, koneksi itu nggak bisa dibohongin. Aku udah langsung tertarik. Gitu. Ya banyak loh pilihan kursi belakang, kenapa kamu duduk di depan sebelah Cak Ukil? Karena kan aku yang memesan, aku yang booking, jadi kan aku yang lebih banyak mengobrol. Enggak, Satria kan pengertian kan? Selfless. Kalau aku sih persahabatan itu penting banget ya buat aku, karena terutama aku tuh sangat merasa hangat
pada saat kita tuh kalau bersahabat kan saling perhatian, saling care satu sama lain, saling mengerti, dan itu juga yang kita rasakan pada saat terutama ya mendaki gunung dengan medan yang seberat itu, semelelahkan itu, badan kan juga udah capek banget. Di momen-momen kecil kayak pada saat aku udah capek, Satria atau Arga ngebantuin, megangin, itu ternyata helpful dan I feel so warm. Yes. Jadi penting sekali. Mana ya? Paling banyaknya spontan di lapangan setelah ketemu dari masing-masing cast-nya, dan akhirnya kita tentuin kayaknya yang terbaik dari versinya Alika, Nio, dan Razan semuanya, dan Jinan juga, akhirnya kita gabung dan akhirnya kita membuat dinamika yang kita punya. Dan juga tentunya dengan karakter yang aku bawa, dengan mungkin keras kepalanya dia dan juga ingin membuktikan hal-hal yang dia tidak begitu percaya, tapi limitasinya adalah ya tentunya dia adalah orang di karakter ini menunjukkan bahwa dia memiliki kerentanan yang dimana hal yang belum selesai dari dirinya itu ternyata dibawakan, diproyeksikan dan menjadi project bersama teman-temannya. Sebenarnya ya apapun itu yang kita punya berhubungan dengan sahabat, kita harus terbuka. Jikalau kita ada merasa ketidaknyamanan atau hal yang belum selesai dengan masa lalu, jadi mereka juga bisa membimbing kita dan akhirnya tidak terjadi petaka di kedepannya. Apa ya? Hujan sih, hujan. Tapi kalau nanjak-nanjak sih suka. Suka ya, karena dulu lari maraton sih. Lari bareng. Kemarin saya ketemu tapi nggak ketemu. Arti persahabatan seorang Julio Parangkuan. Arti persahabatan adalah tempat kita juga bisa menjadi diri kita sendiri dan sebagai ruang untuk tumbuh bersama-sama. Jikalau tidak memiliki ruang untuk tumbuh tanpa dijudge, kan kadang-kadang walaupun tidak semuanya, tapi beberapa ruang-ruang yang kita punya itu memiliki pandangan terhadap kita atau judgement. Nah, persahabatan itu cukup netral dan membuat kita bisa tumbuh bersama-sama yang ideal. Jadi bisa melihat kita yang baik dan buruk dan ngasih tahu kalau misalnya kita kelewatan. Kayaknya itu yang sangat penting. Misalnya kayak lo tuh udah kelewatan tahu. Balik yuk. Jadi jangan dibiarin kalau misalnya temannya misalnya ada yang menyimpang atau apa, dideketin, dikasih tahu lo nggak boleh kayak gini. Ayo kita balik lagi ke jalan yang benar gitu. Oke, jadi kita sebenarnya natural aja nge-build chemistry-nya sama semuanya. Terus kita sering ya banyak preps kan yang pasti sebelum syuting. Jadi ya itu tadi natural aja. Kita ngobrol terus, kita oversharing, kita melakukan semuanya bareng-bareng. Kalau lagi break ngapain sih biasanya kalian berlima buat nge-build chemistry? Curhat, Antonio juga curhat. Yang paling banyak curhat adalah Jinan. Nggak ada. Gue sebut salah satu nih ya. Jinan ya. Lu juga ya. Oke, kalau buat Jinan arti persahabatan apa sih Jinan? Apalagi setelah melewati proses panjang ya di film ini bersama dengan teman-teman. Arti persahabatan menurut aku itu keajaiban. Karena kita bisa ketemu seseorang, ketemunya tuh pas udah dewasa ataupun mungkin anak-anak dan ya rentang umur berapapun, tapi kita bisa punya koneksi yang kuat gitu, bahkan seperti keluarga sendiri. Jadi menurut aku itu sebuah keajaiban sih. Jadi kalau kalian punya sahabat, punya benar-benar teman yang dekat, dijaga sampai seterusnya. Iya, kalau misalnya karakter aku di real life sama karakter novel sih agak beda ya, 10 derajat lah kurang lebih. Jadi nggak terlalu beda. Iya, lumayan sebenarnya aku orang yang cukup ceria tuh, agak klise lagi ceria. Aku cukup ceria ya, mungkin ya bisa bercanda dan jadi nggak begitu susah untuk nge-fit-inin ke karakter novel karena aku rasa aku bisa mainin diri aku sendiri di situ sedikit banyaknya. Bahasan dari Pak Sutradara juga yang ngedirect aku untuk bisa lepas dan lebih cair di film ini ya. Arti persahabatan menurut aku orang yang akan selalu ada di waktu lagi down atau lagi senang, tapi nggak cuma di situ doang, ada di fase namanya in between antara lo lagi nggak kenapa-napa tapi lo bisa show up sebagai teman yang baik atau sahabat yang baik buat sahabat kalian. Di situ sih di fase-fase yang tengah-tengah itu. Buat saya sahabat itu satu, nggak ninggalin,
Dah, itu aja. Sebuah kehormatan buat saya diajak syuting sama Pak Parwes, sama Mas Indra, dan bersama anak-anak muda yang luar biasa ini. Iya. So, aku sih ngerasa relate banget tentang persahabatan dan juga kayak relationship seperti itu penting banget, dan juga ya bener sih seperti yang lain bilang juga itu penting buat kita. Terus juga di saat kita lagi down, mereka ada di sisi kita, di samping kita, dan bantu kita sampai kita tuh jadi baik lagi, jadi lebih baik lah gitu. Buat saya sih relate banget ya, karena saya sendiri juga pendaki dan saya juga punya anak remaja gitu kan. Cuman ya balik lagi, di semua tempat itu ada adabnya. Mau itu di kota, di desa, di gunung, dimanapun itu ada adabnya. Jadi jika kita berencana untuk mendatangi tempat tersebut, patuhilah adab yang berlaku. Sesimpel itu sih. Sebenarnya saya sudah kerasa ketika Naya masuk mobil, kayaknya anak ini jatuh cinta sama saya. Yes, itu penonton juga merasakan itu, Cak. Penonton merasakan itu banget kok. Langsung dibawain. Jadi bangga sebagai warga Jawa Timur. Iya. Jadi cerita di Gunung Jawa Timur diangkat menjadi sebuah cerita film. Yes. Dan ini syuting yang sangat berat bagi saya, karena saya membawa aktor utama 5 naik gunung dan mobilnya mobil tua, Pak. Setirnya belum power steering. Dan pintu yang di sebelah sopir tidak bisa dibuka kalau enggak yang punya. Asli nih, Pak. Sumpah ada apa-apa, mungkin yang lain bisa loncat, saya enggak bisa, Pak. Saya enggak bisa. Dan perlu diketahui, ini berkat saya 5 sahabat bisa naik ke Gunung Welirang. Betul. Seumpama saya sasarkan ke Trenggalek, jadi petaka Gunung Trenggalek nanti. Pada yang penting, yang paling utama adalah menurut saya adalah terima kasih atas kepercayaan Pak Parwes yang memilih saya lagi kali ini di Petaka Gunung Welirang. Pak Indra juga yang mempercayakan saya, teman-teman juga. Rasanya senang sekali bisa bertemu dengan senior saya, terus anak-anak yang semangatnya sangat bagus banget ya di set. Mereka tuh gak ada rasa lelah kayak gitu. Jadi kalau pas action, dia naik gunung semua mereka. Jadi balik naik gunung. Saking semangatnya ya kan. Saking semangatnya. Iya, padahal di pos waktu itu. Jadi ngeliat mereka semangatnya tuh kayak, wah ini masa mudaku seharusnya seperti ini nih. Apa ya? Sebuah kebanggaan lah ya, kehormatan. Saya memerankan tim SAR lagi sebelumnya di pencarian terakhir gitu. Mungkin yang berbeda waktu di pencarian terakhir sama di Petaka Gunung Welirang, ini mumpung ada Pak Parwes saya bisa laporan gitu. Silakan. Selama syuting itu saya benar-benar jadi tim SAR dalam artian begini, bukan soal menyelamatkan atau apa gitu, tapi menjadi wasit bagi 5 anak ini. Jadi saya bisa bocorkan Pak Parwes, mereka sebenarnya tidak sedang bersenang-senang di atas gunung gitu. Mereka berkonfrontasi, mereka itu berdebat gitu kan. Ketika kita beneran naik sampai ke base camp 2 gitu, kadang tuh saya tidur nggak bisa nyenyak karena sebelah tenda saya adalah tenda mereka yang berantem gitu kan. Antara Satria sama Naya gitu, Alika gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini saya masih menjadi wasit buat mereka gitu ya. Tapi nggak apa-apa, maksud saya alhamdulillah mereka 5 anak ini berbakat. Saya bisa melihat mereka mencurahkan energinya diorkestrasi oleh Pak Sutradara gitu, sehingga pada saat ketika kita mendaki, pada saat syuting, namanya juga syuting di atas gunung ya, kita mendaki gunung gitu, bener-bener bila dikatakan mendaki itu harus menjaga adab, itu bener. Kenapa demikian? Karena bagi saya, karena saya tidak saya dekat dengan keluarga besar Basarnas, saya juga seorang potensi SAR dan teman-teman komunitas lokal dan relawan yang nggak sekali 2 kali kita, mohon maaf, mengangkat jenazah gitu, tapi gunung itu ibadah gitu, mendaki gunung itu ibadah, nggak bisa sembarangan, kita butuh persiapan segala macam, sehingga pada saat pulang, makanya kan sering dibilang mencari teman, kayak tadi Julio mengungkapkan ya, orang aslinya akan terlihat ketika di gunung, karena
energi itu kita dapat ketika di gunung, dan film ini kembali lagi, terima kasih pada Star Vision, kembali lagi film ini memaparkan bahwa mendaki gunung itu ibadah karena di atas ketinggian terdapat kerendahan hati. Saya berperan sebagai Bagaskara di sini. Nah, itu sebenarnya Bagaskara ini anak yang introvert sebenarnya, Pak. Anak yang introvert dan suka menyendiri. Nah, kebetulan saya di film ini selalu sendiri. Cuman ternyata ada 2 kawan saya yang ternyata juga jadi makhluk halus ya. Iya. Cuman ya di situ challenge-nya saya mesti saya belum pernah jadi makhluk halus, Pak. Ini berarti pertama kali ya? Pertama kali saya berperan sebagai makhluk halus. Iya, dan meyakinkan teman-teman merinding saat kamu muncul tadi. Itu, ya kalau ya makanya jadi saya challenge-nya itu untuk membuat orang lain merinding. Yes. Saya datang terakhir sengaja biar kayak makhluk halus, Pak. Kayak kamu udah pernah? Belum. Kayaknya mostly kita sebenarnya ini pertama kali ya untuk mendaki gunung. Experience yang luar biasa menurut saya. Kalau ditanya apakah akan lagi, mungkin. Tapi persiapannya akan lebih panjang, terutama persiapan mental. Yes. Karena ternyata banyak sekali ya tantangan dan hambatan pada saat menaiki gunung itu. Jadi memang harus siap segala-galanya. Sama baru pertama kali. Oh udah. Iya diajak. Udah pernah kalau ke Gunung Sahari sama Noval diajak. Kalau naik gunung beneran yang hiking itu baru pertama kali, first experience. Seneng sih karena jujur aku nggak akan kepikiran untuk naik gunung kalau misalnya aku nggak syuting ini. Yes. Tapi ternyata pas aku syuting ini terus aku naik gunung, oh ternyata aku ngerti kenapa orang suka naik gunung. Rasanya tuh pas udah di atas emang beda sih, nggak bisa dideskripsikan. Naik gunung udah berapa kali ya? Nggak tahu deh, 6 kali, 7. Sebenarnya kepo kemarin kita nggak muncak ya? Nggak muncak banget. Pas break sempet ide sih, Pak naik ya bentar ya, terus balik lagi. Tapi kayak konyol deh, sampai syuting. Kalau selalu jiwa juga takut. Nah, sebagai orang yang paling sering naik gunung di antara geng Ngulirang, setelah proyek ini lo berniat mengajak mereka nggak in real life untuk naik gunung? Tawa lu. Paling sebenarnya kalau naik gunung nggak, tapi kemarin kita sempat mau nyobain aktivitas bareng lah setelah syuting Menentang juga, paling kayak kita mau ice bath, sauna gitu-gitu. Jadi masih dibahas itu loh. Plunge. Di center. Apa tantangan pas naik ke gunung ya? Iya. Iya, aku kan kalau secara aku pribadi bisa dibilang ini pertama kali aku naik gunung. Sebenarnya dulu pernah aku lupa nama gunungnya lagi tiba-tiba. Oke. Nggak yang bukan. Yang di Bali? Batur. Bukan di Jawa Timur juga, bukan gunung sih. Dieng. Bukan. Bromo. Ya, yang benar dapat Kawaijen. Iya, Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Tapi Kawaijen lumayan tinggi kan? Tinggi. Iya, jadi pernah ada pengalaman. Tapi kalau ditanya susahnya sih banyak ya susahnya karena pertama kali masih banyak waktu itu banyak aku overthinking orangnya juga ya. Jadi takutnya kayak, aduh tengah perjalanan lapar atau gimana, susah. Karena iya tahu iya. Karena aku kan orangnya lumayan hobi olahraga juga. Jadi aku mikirin kayak, wah asupan protein cukup apa enggak gitu. Iya pas. Iya benar di atas gunung. Tapi setelah naik gunung semua makanan di atas gunung enak kan? Enak banget. Yes. Enak banget. Itu. Iya, cuma selama naik itu aku sebenarnya sempat kepikiran ya sama satu adegan, yaitu baca surat An-Nas. Itu salah satu scene paling berat buat aku. Jadi selama naik gunung kalau lagi nggak take, buka skenario hafalin surat An-Nas. Setoran. Iya. Sama mereka aku nyetornya sama mereka. Sama mereka ya. Itu dia survival mood juga agak berat ya. Cuma menurut aku lebih ke itu ya, bener kata Om Ramon, kerendahan itu. Oh ya kakak Ali. Ramon ya, sorry ya. Aku kira aku seumuran Jamila.
kalau survival mode terutama itu kerendahan hati benar. Ya salah satunya kan ada scene di sini pada saat kita dinasehati, diberikan saran untuk udah mendingan turun aja, jangan dilanjutin. Itu tuh mau datangnya dari diri kita sendiri. Kalau sudah ada intuisi seperti itu atau masalah nggak kuat, lebih baik didengar intuisi itu. Dan menurut aku itu penting daripada kita terlalu maksain, malah jadi banyak petaka yang terjadi, terutama apalagi di cuaca dingin. Aku juga nggak kuat dingin kebetulan ya. Di cuaca dingin itu kan juga badan itu lemah sekali dan ngaruh sampai ke pikiran. Jadi mungkin itu sih, aku akan lebih banyak mendengar suara-suara di sekitarku gitu. Tadi perbedaan mistis Gunung Gede sama Gunung Welirang ya? Iya. Kalau untuk di Gunung Gede tersendiri, waktu saya ngalamin mistisnya kan di tahun 2007 ya. Pada saat itu memang masih sepi pendaki. Nah kalau untuk sekarang Gunung Gede itu udah rame banget ya. Iya. Jadi untuk kesan mistisnya, ya untuk sekarang nggak terlalu mistis lah. Kalau untuk Welirang sendiri ini banyak peninggalan sejarah juga ya dari kerajaan Majapahit. Lalu juga jalurnya memang sangat-sangat tidak banyak yang pilih untuk jalur tretes. Jadi di sana memang kerasa mistisnya itu dari energi residu tentang kerajaannya, karena memang saya sensitif ya. Jadi saya ngerasain energi itu. Lalu juga mistisnya memang karena dari misteri alas lali jiwonya sendiri. Sampai sekarang juga masih sepi kan pendakian jalurnya. Terima kasih teman dari Mapala UGM. UGM Mas? Iya. Ijazah asli Mas? Oh ya, kalau asli saya jawab. Oh iya. Oke. Naik gunung aja kita, naik gunung kali ya, naik gunung ya. Naik gunung aja ya. Kita naik gunung aja kali ya. Naik gunung aja kita kali ya. Oke, kalau masalah kesurupan gitu, saya juga melihatnya menyaksikan yaitu, tapi ada banyak ya, lebih banyak tuh Mbak Maya tuh yang menyaksikan. Kalau saya menyaksikan ada 2 kejadian waktu kita syuting di Goa itu tuh, malah kuncinya tuh, karena kita saat itu kan ada adegannya harusnya kita bakar api unggun ya, di dalam gua api unggun menurut saya seperti itu, tapi ternyata menurut kuncian di situ, menurut penjaga di situ, mereka nggak mau ada api dalam gua itu gitu loh. Dan kita terpaksa kan minta ya, ada negosiasi antara saya dengan penunggu situ, saya minta ya 1 jam aja lah, 1 jam kita selesai, nggak ada tambah-tambah, tapi mereka nggak mau, kita paksa, ternyata kejadian kuncian itu kesurupan gitu. Kalau nggak salah ada videonya tuh, ada Antonio punya tuh videonya tuh full tuh, nanti bisa di share ya Antonio ya. Jadi itu menarik sekali. Tapi pada saat syuting ada pendampingan kan Mas dari ini di sana? Ada, setiap tempat ada. Kita di pos 2 ada orang lagi mendamping, terus di gua kita ganti orang lagi pendamping di gua, di adegan gamelan itu beda lagi. Jadi setiap tempat tuh beda-beda penjaganya gitu. Ini berdasarkan kisah nyata pada saat kita lagi syuting ya. Jadi ada satu kejadian yang bukan saya yang mengalami, tapi waktu adegan Putri Welirang di pos 2 Kop-Kopan itu, kita kan ada set di pos Kop-Kopan ya. Lalu ada tim dari lighting dan tim art itu lagi setting di atas di dekat tower ya. Ternyata waktu adegan Putri Welirang itu mau tampil, mereka ini melihat dan menyaksikan bahwa kita tuh syuting dilihatin sama prajurit-prajurit yang mirip sekali dengan yang ada di film. Dan mereka cerita ke saya benar-benar merinding sekali karena mereka ngelihat kita dilihati sama prajurit itu pada saat lagi adegan Putri Welirangnya. Pada saat mau adegan Putri Welirang pasti selalu hujan. Dan itu beberapa kali gagal. Ternyata kita ada ritual yang harus kita jalani itu dari kunciannya yang memberitahu kita. Baru disitulah kita bisa adegan setelah memainkan gamelan-gamelannya itu satu lagu diputar. Apa ya yang saya harus sampaikan? Dari tadi sih saya baca surat An-Nas terus dalam hati. Antonio Blanco. Sama ayat kursi pula.
Ya, jadi beneran kan tambah dingin? Yang tadi bilang nggak dingin? Iya loh. Dari tadi saya udah bilang, udah tolong panasin, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa ya. Menurut saya karya ini memang bukan dengan niatan kita untuk mengusik, bukan apa, tapi ini menurut saya adalah sebuah pembelajaran juga bagi kita. Kami di Star Ocean selalu berusaha membuat sebuah karya itu kalau bisa ada manfaatnya. Manfaatnya di sini kita akan mengenal banyak arti tentang persahabatan, banyak arti tentang adab, banyak arti tentang keyakinan. Sebetulnya pengertian keyakinan yang mana, bahwa entitas yang kita harus hormati. Dan sebetulnya naik gunung itu adalah sebuah aktivitas sport, tentunya outdoor, menyenangkan, melihat alam yang sangat indah. Mungkin kalian ingatkan waktu Satria, Arga, dan Naya bilang sayang sekali ya mereka nggak ngelihat bagaimana alamnya begitu indah, magic yang tidak bisa kita lihat kalau tidak kita rasakan di gunung. Itu ada. Dan tentunya juga tempat kita bisa menyatakan cinta kalau mau, ya kan? Tapi banyak hal yang menarik, sehingga walaupun judulnya Petaka Gunung Welirang, sebetulnya di sini adalah, film ini adalah sebuah tontonan yang kita coba hormati tempat kamu pulang itu. Orang tercinta, sahabat tercinta, ya kan? Dan bagi salah satu karakter kita yang hanya tidak pulang, bukan berarti bukan dianggap gunung itu tempatnya dia pulang. Mungkin itulah tempatnya dia pulang. Jadi menurut saya Petaka Gunung Welirang adalah sebuah tontonan yang sampaikanlah kepada teman-teman kalian untuk saksikan beramai-ramai pada tanggal 2 Juli di bioskop-bioskop kesayangan Anda.